Pembacaan Alkitab tanggal 19 Januari tahun 2025, hari ke-19. Yesaya pasal 62. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru, yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Mazmur 36. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Satu Korintus pasal 12. Rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya.
Yohanes pasal 2. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Tema minggu ini, kuasa Tuhan memperbaharui kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Minggu 19 Januari tahun 2025. Renungan. Pembaruan adalah karya Allah yang membawa kita dari keadaan lama kepada sesuatu yang baru dan mulia. Tuhan, dengan kuasa-Nya, memperbaharui hidup kita, memperbaiki relasi kita dengannya, dan melengkapi kita dengan anugerah untuk melayani sesama. Melalui bacaan hari ini, kita melihat bagaimana Tuhan bekerja untuk memperbaharui umat-Nya. Dalam Yesaya, Tuhan menyatakan janji-Nya untuk memperbaharui umat Israel, mengubah mereka dari keadaan yang memalukan menjadi sesuatu yang mulia. Umat yang tadinya disebut yang ditinggalkan kini menjadi kesukaanku dan yang diperisteri. Ayat 4-5, pembaruan ini adalah karya kasih Tuhan yang menjadikan umat-Nya seperti mahkota kemuliaan di tangannya. Pembaruan ini menunjukkan betapa berharganya kita di mata Tuhan, dan Dia bekerja agar hidup kita memuliakan nama-Nya. Pemazmur menggambarkan kasih setia Tuhan yang melimpah dan menjadi sumber kehidupan bagi umat-Nya. Ayat 9 mengatakan, "Sebab padanya ada sumber hayat, di dalam terangnya kami melihat terang." Kasih Tuhan memperbaharui hidup kita dengan memberikan rasa aman, penghiburan, dan sukacita. Dia memelihara kita dengan kebaikan-Nya yang tak terbatas. Dalam kasih setia-Nya, kita menemukan kekuatan baru untuk menjalani hidup yang memuliakan-Nya. Paulus menekankan bahwa Roh Kudus memberi karunia rohani kepada setiap orang percaya untuk melayani tubuh Kristus. Karunia ini adalah bukti nyata dari kuasa Tuhan yang memperbaharui kita, memberikan kita kemampuan untuk menjadi berkat bagi sesama. Pembaruan ini melibatkan perubahan hati yang tidak lagi berfokus pada diri sendiri, tetapi pada pelayanan kepada orang lain. Setiap karunia yang diberikan memiliki tujuan untuk membangun tubuh Kristus dan memuliakan Tuhan. Perkawinan di Kana menjadi tempat pertama Yesus menyatakan kemuliaan-Nya. Yesus mengubah air menjadi anggur, simbol pembaruan yang luar biasa. Apa yang biasa dan mungkin dianggap tidak berarti di tangan Tuhan dapat diubah menjadi sesuatu yang indah dan mulia. Mukjizat ini menunjukkan bahwa Yesus, sebagai pusat hidup kita, memiliki kuasa untuk mengubah segala hal dalam hidup kita menjadi lebih baik, melimpah, dan penuh makna. Kesimpulan. Kuasa Tuhan memperbaharui kita dengan mengubah identitas kita menjadi mulia. Yesaya pasal 62, memberikan kasih setia yang memuaskan jiwa. Mazmur pasal 36, melengkapi kita dengan karunia rohani. 1 Korintus pasal 12, dan mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Yohanes pasal 2. Pembaruan Tuhan membuat hidup kita menjadi alat kemuliaan bagi-Nya. Mari kita membuka hati kepada Tuhan,
menyerahkan segala yang biasa dalam hidup kita agar Dia memperbaharui dan mengubahnya menjadi luar biasa. Biarlah hidup kita dipenuhi oleh kuasa dan kasih-Nya untuk memuliakan nama-Nya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.